tetap kita sama-sama membangun. Dan di sini kan juga ada beberapa pilihan, Pak. Ini kan peralatan praktek. Peralatan praktek ini tidak mesti baru. Tidak mesti baru. Misalnya ada mesin-mesin yang di Sorako misalnya sudah tidak digunakan tapi masih layak. Nah, nanti teknisinya di sana perbaiki itu alat, dia jadikan bantuan. Tulis nominalnya berapa. Saya hanya menerima berita acara. Di sini juga ada pembelajaran, Pak. Ada guru, instruktur guru tamu, Pak. Misalnya guru tamu, kita undang misalnya dari Sorowako datang ke sini. Itu dihargai sekali tuh, Pak. Minimal kalau alat-alat bekas kan jadi alat praktek. Iya, itu misalnya laptop, komputer-komputer yang masih layak pakai, yang mungkin perusahaan anggap bahwa ini sudah tidak layak lagi, bisa, Pak. Nah, nanti berita acaranya sesuai dengan kondisi peralatan, nominalkan makin berapa. Nanti dari nominal-nominal yang ada, misalnya magang guru, ada yang kita undang misalnya guru datang ke sini. Berarti kan PT Pali yang biayai, apakah itu misalnya teknisinya yang dikirim ke sini, atau siapalah instruktur atau apa yang kita anggap bahwa oh ini relevan dengan bidang studi ini misalnya. Kita undang, berarti kan Pali biayai, tulis nominalnya berapa pembiayaannya. Nah, terus di sini juga ada Disinfektori. Nah, disinfektori misalnya model pembelajarannya. Pale butuh pupuk, butuh bibit. Oke, kita kerjasama. Berarti semua kebutuhan dasar pupuk itu PT Pale membantu. Nah, itu kan butuh biaya, bibitnya. Kita cuma mengerjakan saja. Ditulis nominalnya, tetapi itu kan tanaman-tanaman kan untuk PT Pale. Kembali lagi ke situ. Dinominalkan seperti ini, dirata-ratakan dari sekian bantuan misalnya PT Pale sekian misalnya, kan dirata-ratakan ini, Pak, diakumulasi semuanya. Misalnya taruhlah kita dapat, ternyata PT Pale ini bantuannya sudah 500 juta misalnya. 500 juta. Saya laporkan ke kementerian, Pak. Nanti dari kementerian lihat mana bukti-buktinya, ini berita acaranya, ini di atas materai lagi. Ada bukti dokumentasi. Nanti total dari bantuan PT Pale 500 juta itulah yang jadi rujukan untuk SMK Baula didanai sebesar 500 juta itu. 500 juta itulah yang saya gunakan, dia lagi kembali ke proposal saya. Yang lainnya lagi bisa dipakai. Yang bisa iya, karena dia digelontorkan dalam bentuk dana. Nah, nanti diundang Bintek misalnya, saya diundang Bintek, saya bisa tunjukkan roadmap-nya. Ini yang belum background dari ini yang atau keuangan. Peraturan perundang tentang vokasi, Pak. Percepatan vokasi. Yang Budi. Perpres, Pak. Peraturan Presiden tahun 2019. Nanti dijelaskan dalam proposal itu bagus. Mungkin sudah perusahaan-perusahaan besar pasti sudah. Pasti sudah ada cuma di tingkat top manajemen. Tapi untuk daerah-daerah seperti itu belum. Iya. Makanya kita ini kasihan di daerah ini sangat sulit karena kenapa? Semua kebijakan-kebijakan yang tahu ini kan ada semua di pusat, berkantor semua di Jakarta. Kita mau komunikasi di daerah misalnya, taruhlah Pak Asbi misalnya sebagai perwakilan yang ada di sini. Paling dari di pusat pin. Kan buktinya juga sampai saat ini kita sulit tadi itu. Makanya saya bilang kalau seperti ini supaya jelas ini barang, tugasnya kasihan orang yang ada di sini, sisa kirim saja ke pusat. Ini loh roadmapnya, ini loh proposalnya. Di pusat kan pasti paham nih. Bagus begini kalau nanti Pak Mustahar yang presiden tuh di kita ya, misalnya di situ ada eksternal tuh, ada orang finance, ada perwakilan dari siapa, dari departemen support, menjelaskan ternyata seperti ini ada aturan baru yang. Dan saya siap, misalnya begini, saya sudah kirim proposal, masih banyak belum yang dipahami. Di mana kita mau ketemu? Saya ke Sorowako kan? Iya. Atau mungkin ada perwakilannya yang ke sini menjelaskan ini kan bisa langsung juga, misalnya ke sini langsung berkunjung melihat. Baru presiden. Iya, saya presentasi. Bagus ini kan sudah roadmapnya. Iya, roadmap kan sudah ada, Pak. Saya susun 1 tahun ini, Pak. Beda kalau belum ada roadmap. Bingung Dia mau apa? Yang mana prioritas mana? Baru ini juga ada payung hukumnya kan. Dan saya legal standing kan ini, Pak. Kan sebenarnya termasuk di PU. Saya mau ketemu dengan kepala PU. Iya. Supaya dia mengetahui itu. Ada kepala sekolah di sini memang proaktif menyampaikan yang baru walaupun
Tugas saya Pak menyampaikan, memberikan informasi, kemudian ditindaklanjuti. Kalau main ditindaklanjuti, alhamdulillah. Kalau tidak, itu sudah nyampe. Iya. Daripada bangun sekolah, daripada bangun sekolah, tidak sama saja dengan kementerian dengan ini Pak. Tidak ada ya. Yang pemerintah daerah. Ini jurusan apa aja nih? Semua teknologi Pak, 8 program keahlian termasuk pertaniannya ada. Unik ini sekolah. Penerbangan, pariwisata. Dia biasa di kayak di permesinan tuh. Mesinan, berarti apa ya? mesinan, teknik kendaraan ringan, teknik elektro. Iya. Ya, Ini biasanya penerbangan. Ada. Ya kan? Seperti di pertambangan, pasca pertambangan kan butuh orang-orang pertanian Pak. Iya. Untuk ya, tujuannya. Itu tujuannya. Jadi memang sengaja dibuka jurusan kebutuhan listrik. Sebenarnya kan SMK itu kan untuk kebutuhan industri Pak. Betul. Di wilayahnya itu apa potensi yang ada di wilayah itu, misalnya seperti Pale, PT Antam dan sebagainya. Jadi kalau misalnya butuh tenaga kerja, ya nggak usah merekrut dari luar. Seperti apa nanti anunya ya kita koordinasi saja. Seperti apa? Ini juga pasti pemerintah daerah lah. Iya, kan nanti kita punya kendaraan pasti akan kemarin kan di sini kan. Ya. Sekarang kita kan sudah petakan toh. Iya. Petakan ini koordinatnya. Jadi pasti mereka juga pakar berkeluarga di sini, ya, pasti anak-anaknya itu kan. Ya. Kita rekomendasi sekolah-sekolah yang terbaik di sini. Selama memang itu Pale atau bagaimana cepat-cepat membangun pabrik, tenaga kerja yang ada di wilayah Kolaka ini khususnya Baulah, Hundulago, Pomala. Tidak ada pembedaraannya kan. Karena itu yang berdapat langsung Pak. Iya. Itu yang berdapat langsung. Tapi kalau tidak bisa kayak ini, kita salahkan pabriknya di sana. Saya menyuruh saya nimba aja dah. Dia di sana. Kan dia sudah cek di Karena memang kan ternyata sudah cek apa di hampir berapa bukit ini kan di Pale. Itu 20.000. UPM-nya termasuk rendah Pak, termasuk rendah. Artinya rendah dari sisi tingkat pendidikannya lah. Rata-rata di sini alumninya pada terserap kemana atau dia lanjut ke perguruan tinggi? Itu kan kita pakai data atau kita tetap tracking itu siswa. Yang jelas data yang kita dapatkan yaitu tadi banyak yang bekerja di tambang. Anehnya bukan di sini, di Morowali sana. Morowali sana ya. Di apa lagi? Ini. Iya di daerah Konuk. Ya. Rata-rata ke situ. Cuman kami sana juga, jadi satu ini kami sana kan survei. Nah, sini juga termasuk Pemala kan pemberdayaan Pale juga. Karena di sana memang kan banyak smelter Pak. Iya. Bukan tenaga kerja itu luar biasa di sana. Daripada dari Sulawesi Selatan diambil dari beberapa daerah di sekitar. Termasuk banyak tamatan tuh ada sekian persen ke sana. Iya. Baru di sana biar belum ada ijazah yang penting ada surat keterangan lulus. Langsung di Serabu. Iya. Mungkin dia anu kapan dia petakan toh kalau anak-anak yang dari Sulawesi Tenggara diprioritaskan kapan? Iya. Ya kalau bisa sesuai dengan anunya itu. Iya, sesuai dengan SMK anunya.
jurusannya. Banyak Pak yang ke sana. Mesin mungkin ya bagian-bagian operator mesinnya misalnya. Iya. Saya ini baru-baru tuh ada pembukaan di sana belum ada ijazahnya Pak, masih dalam bentuk belangko. Lepas saya surat keterangan lulus saya kasih. Saya tanya mau kemana? Mau ke bekerja di sana. Itu luar biasa. Fresh grade-nya kan. Bagaimana nih Pak kalau di kampung sendiri sudah terbuka pabrik kok selesai Pak. Mau tidak mau kita ketemu dengan lokal. Iya. Ya mudah-mudahan kita butuh kerjasama itu. Iyalah. Di sini kan lewat kita itu. Insyaallah. Bagaimana? Saya kan punya tanggung jawab. Rupanya saya masih kepala sekolah, berarti kan saya punya tanggung jawab bagaimana pengembangan. Iya. Pengembangan wilayah ya, pengembangan khusus sekolah. Iya.